Shalom. Mari kita berdiri. Haleluya. Mari kita serukan, Tuhan itu baik bagiku. 1, 2, 3. Tuhan itu baik bagiku. Tuhan itu baik bagiku. Tuhan itu baik bagiku. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Sembah Dia dengan suara yang keras. Haleluya.
penyebab Allah di dalam roh dan kebenaran di dalam nama Yesus.
kasih karunia bagi kami. Dan kami yang hadir pada saat ini, kami yang menanggapi, meresponi segala bentuk kasih karunia Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu tetap berkarya dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami tetap merendahkan diri di hadapan Engkau. Kami tetap mau dibimbing oleh Roh Kudus. Kami tunduk dan taat kepada perintah-Mu untuk beribadah kepadamu. Terima kasih atas anugerah dan berkat yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan terus membantu kami menjadi penyembah-penyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Biarlah Tuhan membantu kami menjadi umat yang memuji dan memuja Tuhan setiap saat, setiap waktu. Biarlah puji-pujian selalu mengalir dalam hati kami dan mulut kami penuh dengan puji-pujian kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus, penuhi dengan kuat kuasa Tuhan. Biar Allah berfirman dengan hamba-Mu, berikan kepada kami hati seorang murid, hati yang mau bertekun dalam pengajaran-pengajaran firman Allah. Dan Roh Kudus tolong kami agar firman yang akan kami dengarkan menjadi firman yang terus berkarya dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, biar kuasa Tuhan terus berkarya dalam peribadatan ini, dan hadirat Allah terus melingkupi kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Ya, Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita menyerukan namanya 3 kali. Amin. Coba kita serukan nama Yesus 3 kali. Yesus, Yesus, Yesus. Amin. Coba. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Ya, Tuhan itu senang. Amin. Ketika kita menyerukan namanya yang luar biasa. Nama Yesus itu sungguh indah. Ya, terlebih sebelumnya saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya memperkenalkan diri. Nama saya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Ya. Tetapi saya sangat bersyukur nama itu kadang orang berpikir itu apa arti sebuah nama. Tetapi walaupun nama saya ini sangat pendek, saya sangat bersyukur. Nama saya MIY, Mai, singkat saja, singkat, padat dan jelas. Ya. Nama saya ini ada cerita yang luar biasa. Saya mengartikan nama saya itu, M itu nama saya Mai, A itu anak, Yesus, Y itu adalah Yesus. Ternyata saya adalah anaknya Yesus. Amin. Ya. Dulu nama saya itu bukannya Mai itu, tapi namanya Lais. Kenapa? Kalau saya pulang kampung itu, dulu kalau nenek kakek saya masih hidup, mereka tidak mengenal namanya Mai tetapi Lais. Ya, dulu nama saya yang Lais itu saya sering sakit dari masih SD, sakit berulang kali, tidak pernah mengalami sembuh. 1 minggu sehat, 1 minggu sakit. Ya, kebetulan ada ibadah di hari Minggu, orang tua saya serahkan ke Bapak Pendeta. Ini nama Lais, dia sering sakit. Bapak Pendeta kasih nama saya Mai, lucu sekali. Nah, padahal kalau kita dengar itu nama Mai itu adalah perempuan, cenderungnya perempuan. Ya, makanya kalau orang dengar Mai, ini perempuan kan atau siapa, laki-laki, ya kan? Puji nama Tuhan, saya waktu itu kok nama saya ini Mai. Pas waktu saya sekolah menjadi hamba Tuhan seminari di Malang, sekolah internasional seminari dari Yom Kicho, saya mengartikan nama saya. Ternyata M itu adalah Mai, A itu adalah anak, Y itu adalah Yesus. Ternyata saya ini anak Yesus, sangat berharga. Amin. Iya.
Dulu yang sering sakit, ternyata saya merantau di Papua 6 tahun sebelum saya datang ke Jawa ini, di daerah Banten. Saya 6 tahun orang bilang di Papua sering sakit malaria. Tetapi saya komitmen kepada Tuhan, di mana saya berinjak, Tuhan ada bersama saya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Kadang kita meragukan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. COVID ini membuat kita ini ketakutan, takut menghantui kehidupan kita. Zaman di perjanjian lama, orang yang kena tulah, ya, hamba-hamba Tuhan, imam-imam takut tertular oleh penyakit itu. Tetapi di zaman Yesus kasih karunia, ya, padahal hari-hari Taurat menjauhi orang yang seperti itu, takut kena kusta. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan apa? Orang yang sakit Tuhan Yesus, justru orang yang sakit Tuhan Yesus dekat. Supaya apa? Supaya mereka mengalami kesembuhan. Sejauh mana imannya Bapak Ibu dekat kepada Tuhan? Halo? Sebenarnya saya tidak mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tadi saya sampai menangis ketika menyembah Tuhan. Ya, saya sukanya menyembah Tuhan. Ya, sejauh mana Bapak Ibu menyembah Tuhan? Saya merasakan di ruangan ini ada Roh Kudus. Amin. Maukah Bapak Ibu menyambut Roh Tuhan itu dalam hidup kita? Ya, seberapa jauhnya Bapak Ibu dekat kepada Tuhan? Ya, Tuhan luar biasa. Mari datang kepada Dia. Ketika kita datang kepada Tuhan, ada solusi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Ya. Yang mungkin pada saat pagi hari ini ada sakit penyakit, datanglah kepada Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, marilah datang kepadaku orang yang letih lesu beban, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang kita menolak janji Tuhan itu. Pada Tuhan mengundang kita, mari datang kepadaku. Tetapi kadang kita menolak Tuhan. Ya, itu. Ya, saya asalnya dari Kalimantan Barat, ya Bapak Ibu. Saya ketika saya merantau kayak tidak punya tidak punya keluarga. Bapak Ibu, saya pergi ke Papua, tidak punya keluarga. Orang bilang takut dengan sakit malaria, saya tidak takut. Selama 6 tahun sakit malaria tidak pernah sentuh saya. Kenapa? Karena saya punya iman dalam Tuhan. Bahkan orang Papua mau membunuh saya cuma berdoa saja. Ya, biasanya di sana kalau tahun baru orang pesta, Bapak Ibu. Pesta pokok sampai pagi minum mabuk. Kalau kita mau di jalan, hati-hati. Ya. Tetapi banyak mereka sudah mengenal saya bahwa saya ini hamba Tuhan. Ya. Dan puji nama Tuhan, sampai sekarang detik ini saya ada. Itu bukan karena kekuatan saya, itu karena kebaikan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini saya akan memberikan tema membangun hidup yang berkualitas. Ya, saya senang kalau umat-umat Tuhan sukanya mencatat. Kenapa? Nanti pulang ke rumah lupa lagi apa tadi ya khotbahnya, ya kan? Kan kita lupa, ya. Mari kita di gereja kita adalah sekolah juga, ya kan? Coba anak-anak sekolah, saya mengajar dulu di Papua, harus mencatat supaya apa? Supaya tidak lupa. Di gereja juga sama, harus catat, ya, supaya kita tidak lupa kebenaran firman Tuhan. Amin. Harus mencatat. Ya. Membangun hidup yang berkualitas. Membangun artinya adalah kita harus memperbaiki. Coba bangunan, kalau rumah kita sudah roboh, sudah bocor, pasti ada
memperbaiki. Masa kita mau kalau hujan turun terus kita kena basah? Pasti kita memperbaiki. Itu membangun. Nah, dalam hidup kita apa sih yang kita perbaiki supaya kita memperoleh kualitas itu? Ya. Satu contoh kasih gambaran. Ada firman Tuhan juga di dalam Matius. Ada 2 dasar. 2 dasar itu ada yang membangun di atas pasir, ada yang membangun di atas batu. Ya kan? Nah, mana sih yang kita pilih? Nah, kalau orang yang membangun di atas pasir, ketika ada banjir, langsung rubuh karena tidak punya dasar. Tetapi orang bijak ini dia membangun rumah di atas batu. Dia punya dasar yang luar biasa. Ketika ada masalah, ketika ada badai, dia tetap berdiri kokoh. Ya. Nah, dalam kehidupan kita juga seperti itu. Ya. Harus kita membangun kehidupan kita ini pakai dasarnya apa? Ya. Harus kita membangun kehidupan kita itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Coba kita lihat firman Tuhan hanya 1 ayat, tetapi nanti ada beberapa pembahasan ya. Firman Tuhan dalam Ratapan pasal yang ke-3 ayat 30, pasal 3 ayat ke-40. Yang dapat katakan amin, kita semuanya bangkit berdiri dan baca kebenaran firman Tuhan ini. Ratapan pasal yang ke-3. Yang sudah ketemu katakan amin. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-40. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk. Ya. Marilah, itu merupakan satu ajakan supaya kita melihat dan memeriksa hidup kita. Ya, ketika kita melihat dan memeriksa hidup kita, maka kita akan berpaling kepada Tuhan. Ya kan? Kita harus memeriksa kehidupan kita. Nah, untuk membangun kualitas hidup yang berkualitas, kita akan harus melihat, menyelidiki hati kita. Ya kan? Nah, bagi Tuhan seberapa banyak ya harta kekayaan kita miliki, atau bagi Tuhan seberapa sih kita mengikuti Tuhan? Mungkin sudah 10 tahun sampai di sini. Mungkin kita mengikuti Tuhan sudah berpuluh-puluhan tahun dari nenek moyang kita sampai kita saat ini. Ya. Tetapi bagi Tuhan itu, ya, Tuhan itu melihat kualitas yang ada di dalam diri kita. Amin. Nah, kualitas apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita? Nanti kita akan lihat, ya, melalui firman Tuhan satu persatu. Ya, contoh kualitas itu berbicara tentang mutu atau nilai. Coba Bapak Ibu kalau mau beli HP, ya kan? Apakah Bapak Ibu mau beli HP yang harga murah atau mau beli HP yang harga tinggi? Jujur saja Bapak Ibu. Halo? Ada tidak mau beli HP yang sudah rusak? Tidak ada. Pasti yang cari yang bermutu, yang punya ada kualitasnya. Atau saya kasih contoh lagi. Ada tidak yang mau beli baju terus sobek? Ada tidak yang mau beli baju yang sobek? Pasti cari baju yang berkualitas. Zaman sekarang ini Tuhan mencari gereja yang punya kualitas, yang punya nilai, yang ada mutu di dalamnya. Bukan berbicara banyak kuantitasnya. Tuhan tidak mencari seberapa banyaknya kita, tetapi Tuhan mau seberapa kita memiliki kualitas di dalam diri kita. Makanya firman Tuhan di dalam 1 Samuel katakan, Tuhan tidak melihat perawaknya kita, ya kan? Tetapi Tuhan apa? Melihat hatinya kita. Yang tersembunyilah yang Tuhan cari dalam hidup kita, bukan yang kelihatan, ya. Atau mobil kita yang banyak, ya kan?
tetapi Tuhan itu melihat hati kita. Amin. Nah, Tuhan juga tahu hati Bapak Ibu, ya kan? Datang ke gereja, ya. Apakah datang ke gereja hanya supaya Bapak Pendeta lihat saya, ya kan? Atau kita datang ke gereja, supaya masalah saya selesai. Atau saya datang ke gereja apa? Supaya saya diberkati. Ada motif yang lain yang kita cari Tuhan. Saya datang ke gereja supaya sembuh oleh Tuhan. Nah, tetapi apa sih yang kualitas yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Ya, firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 12 menyatakan, demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, di dalam kehidupan kita ada sesuatu yang kita pertanggungjawabkan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Makanya firman Tuhan, apa yang kita tabur itu juga kita akan tuai. Jikalau kita menabur satu hal yang baik, maka hal yang baik terjadi. Jikalau kita menabur sesuatu hal yang tidak baik, maka yang baik tidak terjadi dalam hidup kita. Kita mau anak-anak Tuhan mau pilih yang mana? Apakah kita mau menabur hal yang baik, atau kita mau menabur hal yang tidak baik? Halo Bapak Ibu. Amin. Jangan selalu serius kebenaran firman Tuhan. Ya, hanya dua pilihan Tuhan peradabkan di dalam kehidupan kita. Di firman Tuhan katakan, kita di dunia ini di mata Tuhan itu telanjang. Tidak ada yang tersembunyi. Ya, tidak ada yang tersembunyi. Motivasi Bapak Ibu datang kepada Tuhan tidak ada tersembunyi. Tuhan tahu loh motivasi kita. Apakah kita datang sungguh-sungguh mencari Tuhan apa tidak? Ya. Atau kita mempamerkan supaya Bapak Gembala lihat saya rajin ke gereja. Motivasi kita sudah salah. Ya. Motivasi kita hanya berfokus kepada Tuhan. Amin. Ya. Oke, kita akan lihat. Nah, bagaimana sih supaya cara kita untuk membangun hidup yang berkualitas? Yang pertama, cara untuk membangun supaya hidup yang kita berkualitas yang pertama adalah satu, hidup yang berfokus kepada kerajaan Allah. Amin. Kok kurang? Mungkin ada yang belum sarapan kan atau bagaimana ini? Coba ulang. Hidup yang berfokus kepada kerajaan Allah. Amin. Ini namanya paksaan. Ini namanya paksaan. Kalau berulang kali, ya. Ya, hidup yang berfokus tentang kerajaan Allah. Makanya firman Tuhan, coba buka di dalam firman Tuhan di Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Mungkin anak sekolah minggu hafal ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu. Siapa yang kita cari? Sumbernya itu adalah Yesus. Cari dulu Tuhan. Coba saya tanya, Bapak Ibu datang ke gereja ini cari siapa? Cari Yesus, yakin? Amin. Atau mau cari supaya Tuhan, saya banyak masalah, saya datang ke Tuhan supaya saya diberkati. Ini motivasi saya. Tuhan, saya ini sakit penyakit ini. Saya datang kepada Tuhan supaya saya disembuhkan. Cari dulu Tuhan. Sumbernya kita cari dulu Tuhan Yesus itu. Maka Tuhan itu akan tergerak hatinya. Amin. Akan tergerak. Ketika Bapak Ibu serahkan masalah, sakit, penyakit, Tuhan tahu loh keberadaan kita. Yang Tuhan mau kita cari dulu Dia. Goncangkan dulu hatinya melalui penyembahan tadi. Ya, goncangkan dulu. Seorang anak saya teringat. Dulu waktu saya kecil, bagaimana sih supaya orang tua saya itu tergerak hatinya? Saya menangis. Aduh Bapak, kasih saya uang karena saya perlu ini. Seorang bapak ketika melihat anaknya seperti itu, hati seorang bapak itu seperti apa? Yang bapak-bapak itu semuanya bapak-bapak.
Bagaimana sih hati seorang bapak? Coba Bapak Gembala. Kalau seorang anak sudah menangis, minta seorang bapak dikasih apa tidak? Halo? Dikasih apa tidak? Pasti dikasih. Nah, untuk menggoncangkan hati Tuhan juga seperti itu. Datang, ya, dengan menangis kepada Tuhan. Pasti hati Tuhan tergerak. Amin. Jikalau kita cuma diam saja menyembah Tuhan, kayak orang bisu, bagaimana kita mau menggerakkan hati Tuhan? Amin. Harus ada ekspresinya kita untuk menggerakkan hatinya Tuhan. Masuk cuma datang kepada Tuhan, cuma duduk diam. Kita tidak jauh berbeda. Dulu kan saya latar belakangnya itu GPIB. Cuma datang duduk diam saja, tidak ada tepuk tangannya, ya kan? Kita harus menggerakkan hati Tuhan, ya. Harus hidup kita untuk membangun hidup yang berkualitas. Hidup kita hanya berfokus kepada Tuhan. Cari dunia, ya. Makanya di dalam Filipi katakan, Filipi pasal 2 ayat 21 di sana menyatakan bahwa sebab semuanya mencari kepentingan sendiri. Nah, jangan sampai kita ini mencari kepentingan kita dulu, bukan kepentingan Tuhan. Kita mencari Tuhan, ya. Nah, bukan kepentingannya Kristus, ya. Banyak di dunia ini sekarang itu hanya mementingkan diri sendiri, ya. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia mementingkan kehidupan kita. Yesus mati untuk dosa kita. Sebenarnya kita sendiri yang tanggung, tetapi dia sangat memperhatikan kehidupan kita. Amin. Kita harus fokus mencari Tuhan. Amin. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Hidup kita bukan hanya untuk mencari kesenangan sendiri, tetapi melainkan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kadang kita menyanyikan pujian kata, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Lagunya sangat menyentuh hati Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan kita, apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan apa tidak? Itu jadi masalahnya. Nanti keluar di gereja nanti, waktu di gereja bisa sudah menyenangkan hati Tuhan. Tetapi di luar, apa sih yang kita perlu buat? Tuhan sendiri yang tahu. Makanya firman Tuhan, semuanya kita di mata Tuhan itu terlanjang. Makanya Mazmur Daud, dia sembunyi dimanapun, mau di kolong, di berbatu, dia sembunyi. Tuhan itu tahu kehidupan kita. Amin. Tuhan tahu keberadaan kita. Tuhan tahu masalah kita. Tuhan tahu apapun yang kita alami pada saat pagi hari ini menjelang siang, ya, tidak ada yang tersembunyi. Jujur kita datang kepada Tuhan. Amin. Ketika kita jujur kepada Tuhan, Tuhan itu akan tergerak. Aduh, anakku kasihan sekali. Dia banyak sekali beban. Dia sakit penyakit yang puluhan tahun, ya, yang ada di dalam. Mungkin pada saat ini ada yang Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ya. Mungkin pada saat pagi hari ini Bapak Ibu mengalami masalah, ya, datang kepada Tuhan. Cari Dia, ketuk hatinya Tuhan. Amin. Ya. Yang berikut, bagaimana caranya membangun, ya, supaya hidup kita berkualitas. Tadi yang pertama adalah hidup yang berfokus kepada Allah. Yang kedua adalah hidup di dalam kasih Tuhan. Amin. Amin. Kok kecil sekali ini kalau hidup di dalam kasih Tuhan. Ya, hidup di dalam kasih Tuhan. Coba kita buka firman Tuhan. Bisa ditampil 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8 sampai 12. Coba, mungkin ada satu orang bisa baca. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Coba, ada jemaat yang mau baca, silakan.
1 Petrus pasal 3 ayat yang kedua 8 sampai 12. Silakan satu orang yang mau baca. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Akhirnya hendaklah kamu seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara. Halo Bapak Ibu, apakah kita sudah menerapkan kasih Tuhan? Halo? Amin. Kadang kita lupa kiri kanan kita, ya kan? Kadang kita lupa tetangga kita, kadang kita lupa saudara kita. Kasih. Mengapa kasih itu sangat penting? Karena nubuatan, berbahasa roh, semuanya itu akan lenyap, tetapi kasih Tuhan itu kekal. Ya. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita menghidupkan kasih Tuhan. Amin. Ya, kita menghidupkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, makanya firman Tuhan di dalam 1 Yohanes kalau tidak salah, orang yang mengasihi Tuhan, banyak orang berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi saudara-saudara yang kelihatan saja kita tidak kasihi, ya kan? Ya, bahaya lagi, ya. Tetapi Tuhan mau kita mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kasihlah Tuhan, ya. Mengasihi saudara-saudara, terus penyayang dan rendah hati. Bapak Ibu, seberapa sih kita sudah memiliki kerendahan hati? Ya. Kerendahan hati itu sangat penting. Makanya Tuhan Yesus katakan, belajarlah kepadaku, aku adalah lemah lembut dan rendah hati. Pentingnya itu rendah hati, lemah lembut. Seberapa Bapak Ibu yang sudah memiliki ini? Kerendahan hati. Ya, kita memiliki kasih Tuhan. Tuhan juga mau supaya kita hidup di dalam kelemah lembutan dan rendah hati. Banyak orang yang tidak rendah hati, tinggi hati dia. Apalagi kalau dia sudah dipakai Tuhan atau dia sudah diberkati, orang lain lupa. Nah, kita ini pengikut siapa kalau kita tidak memiliki kerendahan hati? Amin. Saya selama hidup, saya hanya minta doa. Kalau saya bangun pagi, kalau saya di jalan, Tuhan berikanlah saya kelemah lembutan. Ya. Supaya apa? Supaya caci maki tidak keluar di dalam mulut kita. Makanya pentinglah kita minta doa kepada Tuhan. Minta doa. Tuhan berilah saya kelemah lembutan, rendah hati. Ya. Jika kita memiliki itu, nanti Tuhan itu akan mengangkat kita. Amin. Ya. Mari kita menghidup kasih Tuhan dengan kerendahan hati. Jangan sombong. Ya. Jika sombong nanti Tuhan, kita ini pengikut siapa nanti kalau kita sombong? Ya. Iblis itu adalah bapa segala pendusta. Ya. Kalau Bapak Ibu mungkin selama ini kita tidak memiliki kerendahan hati, datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Saya ini susah sekali, ya, dirubah oleh Tuhan. Tuhan berikan saya kerendahan hati, lemah lembut, ya. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak butuh seberapa sih kekayaan yang kita miliki, ya. Tetapi Tuhan mau
Seberapa jauhnya Bapak Ibu memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Seberapa jauhnya Bapak Ibu memiliki kasih kepada Tuhan. Ya. Itulah yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ayat ke-9 katakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Itulah ciri-ciri kita hidup yang berkualitas. Ya, jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, bagaimana? Berarti kita pengikut siapa ini? Makanya Tuhan Yesus ajarkan apa? Barang siapa menamparkan pipi kiri, berikan juga pipi kanan. Bapak Ibu mau? Mau tidak? Kalau ditampar, pasti saya yakin pasti membalas kejahatan dan kejahatan. Kalau giginya sudah rontok, satu dipukul, pasti dibalas kan? Halo Bapak Ibu, dibalas apa tidak? Dibalas? Tidak, yakin? Hah? Giginya sudah rontok satu ini, terus dipukul lagi rontok dua, atau habis? Bapak Ibu balas? Halo? Jujur saja lah, ya kan? Jujur saja, makanya ada lagu dunia, jujurlah padaku, ya kan? Jujur saja, pasti balas. Karena kita masih hidup keinginan daging. Orang yang memikir keinginan hidup di dalam daging, dia memikirkan hal-hal yang daging. Itu firman Tuhan katakan. Orang yang memikir kehidupan dalam roh, dia memikir tentang roh. Makanya keinginan daging itu adalah mati, firman Tuhan katakan. Tapi orang yang hidup di dalam roh memperoleh kehidupan dan damai sejahtera. Itu Bapak Ibu baca di dalam kitab Roma. Ya. Jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan. Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa saya katakan? Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus katakan apa? Bisa saja dia bilang, matikan sekalian semua. Bisa, karena dia Allah yang memegang sumber kehidupan manusia. Tetapi dia tidak. Dia bilang apa? Ampunilah dosa mereka, mereka tidak tahu berbuat apa. Iya kan? Yesus hanya melepaskan pengampunan. Coba Bapak Ibu bayangkan, sungguh sakitnya dia, ya kan? Dicap pakai apa? Bayangkan kalau sudah langsung dicapuk, itu dulu dia modelnya kayak kain mata pancingan. Kalau sudah langsung kena di daging, ketika diangkat, dagingnya akan apa? Terangkat juga, bayangkan. Tetapi dia mampu melepaskan pengampunan orang yang berbuat jahat kepada dia. Coba Bapak Ibu, mungkin orang lain menghina kita, apakah kita melepaskan penghinaan? Mari kita belajar kepada Tuhan, melepaskan pengampunan. Kalau orang lain berbuat jahat kepada kita, Tuhan ampunilah dosanya. Amin. Saya waktu di Papua, orang berbuat jahat kepada saya, bahkan mau dibunuh. Cuman saya berdoa saja, Tuhan ampunilah dosanya. Bapak Ibu tahu, ketika saya melepaskan pengampunan, dia mau berbuat jahat, mau bunuh saya, Tuhan langsung, orang mabuk itu disuruh tidur di tengah jalan. Tidur di tengah jalan. Sudah itu baru saya pergi menjauh. Akhirnya apa? Ketika saya pergi, orang yang mabuk tadi itu bangun, dia cari saya. Nah, itulah pekerjaannya Tuhan. Amin. Mari kita melepaskan pengampunan itu dalam diri kita. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi justru kita memberkati mereka. Ya, seberapa jauhnya Bapak Ibu ketika orang berbuat jahat kita memberkati? Halo? Pasti kita akan membalas, kurang ajar lah. Ya. Mari kita rubah perkataan kita. Memberkati orang lain ketika orang membuat perkataan yang tidak menyenangkan hati kita. Ya.
Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, supaya kita memperoleh kualitas di dalam Tuhan, miliki kasih di dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Jangan padamkan kasih itu di dalam diri kita. Ya, mungkin orang kekurangan, tolong, ya kan? Nah, itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya, saat kekurangan saya dulu pernah, waktu saya di Malang, saya tidak punya uang. Uang saya cuma 5.000, tetapi Tuhan gerakan, kamu kasih memberi kepada orang itu. Nah, saya kasih. Kadang kita untuk memberi saja ketika Tuhan suruh kita untuk memberi, kadang kita berat hati. Ya kan, untuk memberkati orang lain. Ya, jangan kita keraskan hati jikalau Tuhan menyuruh kita untuk memberkati orang lain. Nah, itulah kasih yang sesungguhnya. Ya. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu bukan kesombongannya Tuhan, tidak. Karena itulah tujuannya Tuhan datang ke dunia, ya, supaya kita memperoleh kehidupan itu, ya, kehidupan yang kekal. Itulah yang Tuhan Yesus mau di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, untuk cara untuk membangun supaya hidup kita berkualitas di dalam Tuhan. Yang pertama tadi apa? Hidup yang berfokus kepada kerajaan Allah. Harus ingat. Terus yang kedua, hidup di dalam kasih Tuhan. Berarti kalau hidup di dalam kasih Tuhan, berarti ada juga hidup yang di luar kasih Tuhan, ya kan? Nah, Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kasih-Nya Tuhan, ya. Makanya firman Tuhan juga di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9, di sana katakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku, kata Yesus. Tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Halo Bapak Ibu, mau tinggal di dalam kasih Tuhan? Amin. Tinggallah di dalam kasih Tuhan. Nah, di ayat yang ke-6, jikalau kita barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan dibuang. Nah, bayangkan itu kejam sekali kalau kita berpikir itu Tuhan ini, ya, ada kasih-Nya, tetapi Tuhan juga adil loh. Amin. Ya, barang siapa tidak tinggal di dalam kasih, maka dia akan dibuang, ya kan? Dibuang keluar seperti ranting-ranting, ya, dan menjadi kering, kemudian dikumpul, sudah dikumpul, baru apa? Dibakar. Bayangkan itu, aduh, sangat mengerikan. Ya, makanya firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita tinggal di dalam kasih Tuhan, jangan di luar kasih-Nya Tuhan. Amin. Ya, itu adalah orang-orang yang hidup di dalam kualitas Tuhan. Ya. Oke, yang ketiga hidup damai, ya, sejahtera. Nah, cara untuk membangun hidup yang berkualitas, kita harus memiliki damai. Halo Bapak Ibu, mengapa damai itu penting dalam hidup kita? Bapak Ibu sudah memiliki damai atau tidak ini? Amin. Halo, sudah memiliki damai? Amin. Kok kurang sih aminnya? Amin. Ini namanya paksaan, ya. Jangan dipaksa-paksa, ya. Harus memiliki damai, ya. Jangan kita hanya fokus kepada Tuhan, kita mengasihi, tetapi di dalam hidup kita ini harus ada damai. Ada salumnya Tuhan, ya. Makanya firman Tuhan ini dasar kebenaran firman Tuhan, kita akan baca. Firman Tuhan itu di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ya. Damai di dalam keluarga tidak bisa dibeli, ya, tidak bisa dibeli damai. Damainya Bapak Gembala dengan Ibu Gembala saya tidak bisa beli, ya. Nah, Tuhan datang ke dunia ini bukan hanya memberikan kekacauan, tetapi damai. Nah, Bapak Ibu sudah menciptakan damai tidak di dalam hidup kita? Halo, sudah menciptakan damai? Amin. Ya, anak Tuhan harus memiliki damai. Damai itu adalah sumbernya dari Tuhan. Kita buka di dalam Efesus
2 ayat yang ke-14. Coba satu orang baca. Efesus 2 ayat yang ke-14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu persetujuan sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Amin. Amin. Bapak terima kasih. Karena dialah damai itu sendiri. Yesus itu sendiri adalah damai. Makanya penting kita mengundang Yesus di dalam kehidupan kita supaya ada damai. Ya. Mungkin pada saat pagi hari menjelang siang di dalam kehidupan kita hilang damai. Undanglah Yesus masuk di dalam hati kita. Undanglah Roh Kudus masuk di dalam hati kita supaya damai itu terus mengalir di dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat pagi hari menjelang siang damai kita sudah jauh, ya kan? Kita melupakan Tuhan di dalam hidup kita. Pada saat siang hari ini undanglah Yesus itu dalam diri kita, karena Dia adalah damai yang sesungguhnya. Amin. Ya, undanglah. Mungkin dalam kehidupan kita ada kekacauan. Nah, kalau sudah ada kekacauan, berarti bukan berasal daripada Tuhan. Ya, berarti berasal daripada iblis, ya kan? Tetapi mari kita mengundang damai Tuhan di dalam kehidupan kita. Undanglah Yesus di dalam kehidupan kita. Jangan undang-undang yang lain. Ada masalah, sakit, penyakit, undanglah Yesus. Makanya ada lagu katakan, damai yang kau berikan. Tahu lagu Bapak Ibu? Coba nyanyi. Kita sama-sama nyanyikan. Sangat besar. Terus. Damai yang jadikan hati senang. Tuhan besertaku sepanjang hidupku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Baik, mari kita undang damai. Yesus beserta kita. Amin. Jikalau Yesus beserta kita, maka kekhawatiran, sakit, penyakit, masalah itu akan pergi dalam hidup kita. Amin. Ya, undanglah damai Tuhan Yesus di dalam hati kita. Jangan undang-undang yang lain, Bapak Ibu. Ya, jangan undang-undang dukun, paranormal, ada berbagai macam. Ya, undanglah Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Ya. Karena kenapa? Firman Tuhan ini ada menjadi bagian dalam dimanapun saya berada, saya terus ada damai dalam diri. Ya, walaupun orang berkata begini tentang saya, begini tentang keluarga kita, mari kita mengundang damai, ya kan? Jangan mendengar dari kata orang, ya kan? Undanglah damai itu di dalam diri kita, ya. Jikalau kita mengundang damai, maka muncullah sinar-sinar Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kita mau menjadi berkat kepada orang lain, ya kan? Itulah yang Tuhan Yesus mau di dalam kehidupan kita. Hendaklah damai Kristus yang memerintah di dalam hatimu. Itu firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai Kristus yang memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh di dalam Tuhan. Ya, itulah yang Tuhan Yesus mau di dalam kehidupan kita. Damai Tuhan selalu menyertai kehidupan kita dimanapun kita berada, di luar, di pekerjaan, dimanapun, damai Tuhan selalu ada dalam diri kita, ya kan? Nah, kalau kita damai sudah ada di dalam diri kita, misal contoh, jangan sampai kalau di Papua, kalau kita sudah singgul saja dengan motor, ya orang sudah langsung caci maki kita, ya kan? Apakah kita langsung caci maki juga membalas itu? Tidak.
Jikalau sudah damai ada di dalam hati kita, bukan caci maki yang keluar di dalam diri kita, tetapi kita memberkati orang itu. Amin. Ya, itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Orang kata apapun dengan kita, kita memberkati. Nah, itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, itulah yang Tuhan mau, damai terus menyertai di dalam kehidupan kita. Oke, yang terakhir, ini yang ditunggu-tunggu, yang keempat. Yang keempat, cara untuk membangun hidup yang berkualitas di dalam Tuhan, hidup yang berpegang pada kebenaran. Ya, ini yang paling penting. Ya, hidup yang berpegang kepada kebenaran. Kebenaran itu siapa? Kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 15 sampai 16. Coba satu orang baca dengan suaranya. Efesus pasal yang keempat ayat 15 sampai yang ke-16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua baginya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Terima kasih Bapak. Nah, di dalam Efesus ini katakan dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Ya, makanya firman Tuhan, kalau kita hidup di dalam memegang kebenaran firman Tuhan, berarti kita memegang perlengkapan rohani. Ya, Tuhan juga mau kita memperkenakan make perlengkapan rohani. Ya, karena kita tahu hidup zaman sekarang, ya, banyak godaan, tantangan, ya. Makanya pentingnya kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, ya. Makanya firman Tuhan di dalam Roma katakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, kita harus pegang Injil. Injil itu siapa? Yaitu Yesus itu sendiri. Ya, kita terus berserta, berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya ada lagu katakan, jalan serta Yesus, itu lagu anak sekolah minggu. Ya, harus kita jalan serta Yesus setiap hari. Amin. Jangan berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Oh, saya hebat, ya kan? Mari kita berjalan dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan Yesus mau di dalam kehidupan kita. Ya. Berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala ya hal ke arah Dia, yaitu Yesus. Ya, ke arahnya Tuhan. Makanya di poin yang pertama tadi apa? Hidup yang berfokus kepada kerajaan Allah, berfokus hanya kepada Yesus. Ya, berfokus kepada Dia. Mari kita berpegang, ya, hidup yang berpegang kepada kebenaran Tuhan. Ya, bahwa firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Yesus sendiri adalah kepala. Ya, kita di sini adalah tubuh Kristus. Jikalau ada satu jemaat yang sakit, kita juga merasakan, ya kan? Jikalau ada masalah, jemaat yang ada masalah, pasti gembala juga merasakan. Ya, maka di dalam tubuh kita ini, jikalau tangan yang sakit, semuanya merasa sakit. Jikalau gigi yang sakit, semua tubuh merasa sakit. Kita di dalam tubuh Kristus juga sama. Ya, jemaat satu yang mengalami kekurangan, kita juga merasa kekurangan. Jemaat satu yang mengalami sakit penyakit, kita juga merasakannya. Karena kita adalah satu tubuh di dalam Tuhan. Amin. Ya, itulah yang Tuhan Yesus mau. Ada 4 hal ya untuk membangun, ya, cara untuk membangun kualitas di dalam Tuhan. Yang pertama, kita hidup yang berfokus kepada Tuhan, yang tentang kerajaan Allah. Yang kedua, kita hidup di dalam kasih Tuhan. Yang ketiga, kita hidup di dalam damai sejahtera di dalam Tuhan. Kita undang damai Tuhan di dalam diri kita. Yang keempat terakhir adalah kita hidup berpegang kepada kebenaran Tuhan. Ya, kebenaran Tuhan yang menuntun setiap langkah kita.
Ya. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Andallah Dia yang memiliki sumber kehidupan kita, yang di dalam kehidupan kita. Hidup kita semakin berkualitas di hadapan Tuhan jika kita hidup terus berpegang kepada kebenaran. Kebenaran itulah yang akan menuntun hidup kita, ya, supaya kita tampil berbeda dengan orang-orang di luar sana. Amin. Ya, jikalau kita hidup berpegang kepada Tuhan, ya, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ada 4 hal, ya. Mari kita bukan hanya kita sebagai umat Tuhan hanya mendengar saja kebenaran firman Tuhan, tidak, tetapi kita juga, firman Tuhan katakan, kita juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, baik di pekerjaan, rumah tangga, dimanapun juga kita berada. Biarlah kebenaran Tuhan inilah yang menuntun kehidupan kita. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Mungkin selama hidup kita kurang fokus kepada Tuhan. Mungkin selama hidup kita kasih kita ini sudah padam. Mungkin selama hidup kita damai sejahtera tidak ada di dalam hidup kita. Mungkin selama hidup kita mengandalkan keinginan daging kita. Mari pada saat pagi hari ini, siang hari ini, ya, mari kita fokus kepada Tuhan. Hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, hidup berpegang kepada kebenaran yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman ini menjadi bagian kehidupan kita. Saya tidak memperpanjangkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya mengajak kita semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan pujian. Tuhan mau kita datang kepada Dia untuk menyerahkan semua sakit, penyakit, masalah yang ada di dalam hidup kita. Bapakku datang menyembah-Mu di surga. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, berfokus kepada Dia pada saat siang hari ini. Ini pengakuan kami ya Tuhan. Menyembah-Mu di sini.
sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bapak Ibu, mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan tahu masalah Bapak Ibu. Tuhan tahu keberadaan Bapak Ibu pada saat pagi ini. Bapakku berada menyembahmu di sini. Ku percayakan ada beriku
Yesus, mari kita hidup di dalam damai sejahtera. Damai Yesus, mari kita hidup berpegang kebenaran firman Tuhan yang menghidupkan terima kasih. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Seberapa jauhnya Bapak Ibu mencari, berfokus tentang kerajaan Allah. Seberapa jauhnya Bapak Ibu menerapkan kasih Tuhan di dalam hidup. Seberapa jauhnya Bapak Ibu memiliki damai sejahtera di dalam hidup. Seberapa jauhnya Bapak Ibu hidup berpegang kepada kebenaran firman. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ciri-ciri orang yang sudah memiliki kualitas, dia memiliki kelemah lembutan di dalam Tuhan. Dia memiliki kerendahan hati di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan. Jangan keraskan hati kita. Jangan keraskan hati kita. Mari kita memiliki kasih Tuhan. Mari kita memiliki damai sejahtera Tuhan di dalam hidup kita. Ya Mas. Ya Mas. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu, saya merasakan hadirat Tuhan. Mungkin ada yang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan. Mungkin ada yang mengalami kepahitan. Datang kepada Tuhan. Mungkin pada saat pagi hari menjelang siang ini kita belum memiliki damai di dalam hidup kita. Ada kebencian, kepahitan yang ada di dalam hati kita. Mari kita lepaskan. Bapak Ibu yang mau didoakan, coba angkat tangan. Yang mau didoakan, Bapak Ibu yang mau didoakan, coba angkat tangan. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Yang mau doakan, coba angkat tangan di hadapan Tuhan. Yang mau hidup berfokus kepada Tuhan, coba angkat tangan datang kepada Tuhan. Yang mau menyebarkan kasih Tuhan, coba angkat tangan di hadapan Tuhan. Yang mau supaya damai Kristus ada di dalam hidup kita, coba kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Tuhan sudah melihat umat-umat-Mu. Tuhan sudah melihat hati kami, bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Walaupun kami masih mengeraskan hati di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tahu keberadaan kami. Tuhan tahu masalah kami. Tuhan tahu sakit penyakit kami.
Tuhan tahu setiap pergumulan kami. Amin. Amin. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Keluarga Terima kami kasih, Tuhan. selamatkan. Terima kasih. Tuhan hanya mau melihat kualitas di dalam diri kita. Seberapa jauhnya Bapak Ibu berfokus kepada Tuhan. Seberapa jauhnya kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Seberapa jauhnya damai Kristus tinggal di dalam kehidupan kita. Seberapa jauhnya kita memegang kebenaran firman Tuhan yang menuntun di setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit, taruhkan tangan kita di dada. Taruhkan tangan kita di dada. Tuhan, pada saat siang hari ini hamba berdoa, yang mengalami sakit penyakit yang ada di dalam tubuh. Firman Tuhan berkata, marilah datang kepadaku orang yang letih lesu beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pada saat siang hari ini, setiap sidang jemaat Tuhan yang hadir pada saat pagi hari ini menjelang siang, semua penyakit yang ada di dalam tubuh mereka, hamba memberitahu tolak usir dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa untuk menyembuhkan setiap penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Kuasa penyakit tidak berhak atas tubuh mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hidup kami adalah miliknya Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan adalah milik kehidupan kami. Kuasa penyakit, kuasa kegelapan tidak berhak atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yang memiliki masalah, pegang tangan kita di dada. Saya akan berdoa. Tuhan, pada saat ini hamba berdoa, semua sidang jemaat yang ada memiliki masalah di dalam hidup mereka. Mungkin mereka memiliki masalah dalam keluarga, mungkin mereka memiliki masalah dalam ekonomi, mungkin mereka banyak masalah di dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, Hamba perintah semua ketakutan, masalah di dalam hidup mereka, memerintah tolong sir. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biarlah damai sejahtera Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ajari kami sebagai anak Tuhan tidak hidup di dalam ketakutan. Ajari kami sebagai anak Tuhan tidak memiliki hidup di dalam permasalahan. Karena Tuhan Yesus sudah menanggung semua masalah sakit penyakit di atas kayu salib, sehingga kami memperoleh kebebasan, damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, hamba mau tahu keberadaan sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Mungkin ada yang kena COVID, yang tidak bersama kami, maupun mereka ada di rumah. Oleh kuasa-Mu, oleh darah Tuhan Yesus, kuasa-Mu tidak terbatas dari dahulu sampai sekarang. Kami percaya sidang jemaat yang mengalami COVID, dalam nama Yesus Tuhan sanggup memberikan kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa mungkin pada saat sidang jemaat Tuhan di dalam pergumulan, dalam pekerjaan, dalam nama Yesus Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan berikan pekerjaan terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kebenaran firman Tuhan, hamba terbatas untuk menyampaikannya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan di dalam kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami jikalau selama hidup kami tidak berfokus tentang kerajaan Allah. Ampuni kami hanya mementingkan diri sendiri. Kami hanya mementingkan hal-hal duniawi. Ampuni kami Tuhan. Dan ampuni juga Tuhan, jikalau selama ini kami tidak mengasihi Tuhan, kami tidak mengasihi sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan.
Ampuni kami Tuhan jikalau selama hidup kami di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kami tidak memiliki damai Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan terus menuntuni setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ampuni kami Tuhan jikalau selama hidup kami tidak berpegang dengan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak berjalan bersama Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau selama kehidupan kami hanya berjalan oleh keinginan daging kami. Kami berjalan dengan kehendakan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami hidup berpegang, yaitu di dalam kebenaran Tuhan. Bahwa kami percaya bahwa ketika kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa kami percaya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa keluarga Bapak Pendeta, Bapak Edi, kiranya Tuhan juga memberkati. Pakai hamba-Mu ini sebagai alat-Mu untuk mengembala sidang jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bahkan Tuhan juga mencukupkan setiap keperluan kebutuhan mereka di dalam pelayanan mereka. Kiranya Tuhan juga pakai hamba ini, biar lewat kehidupan hamba-Mu banyak jiwa dimenangkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba menyerahkan sidang jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan terus ada di dalam pekerjaan mereka, di dalam rumah tangga mereka, dan ajar juga kasih Tuhan terus ada di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus itu tidak terbatas di dalam kehidupan kami. Roh Kudus itu yang menuntun setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Puji Tuhan. Mari kita berdiri, kita akhiri kebaktian ini. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amin. terimalah damai sejahtera anugerah berkat Tuhan. Cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang hidup, membangun kualitas dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya.